Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pada sesi ke-10 yang beranggotakan Nanda Vidyanisa Nurmansyah, Putri Miftahul Jannah, Zahro Nihayatul Ulia, dan saya sendiri Wafik Imamah dengan tema Filsafat Iluminasi Suhrawardi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian iluminasi atau isyraqiyah. Kata isyraq yang berarti terbit dan bersinar, berseri, terang karena disinari, menerangi, dan juga bisa diartikan sebagai timur. Timur di sini diartikan dengan dunia cahaya dan dunia malaikat yang bebas dari kegelapan dan materi. Sedangkan barat adalah dunia kegelapan dan materi. Dunia tengah adalah langit-langit yang menampakkan pembauran antara cahaya dan sedikit kegelapan. Suhrawardi dalam iluminasinya menyebutkan sumber dan hasil iluminasi sama-sama dengan menggunakan istilah nur atau cahaya. Istilah cahaya dan kegelapan digunakan untuk merepresentasikan ruh dan materi dalam filsafat iluminasi ini. Sedangkan iluminasionisme di sini sebagai sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Prinsip filsafat isyraqiyah adalah mendapat kebenaran lewat pengalaman intuitif, kemudian mengelaborasi dan memverifikasinya secara logis rasional. Kemudian landasan Al-Quran. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam surat ini Allah menyebut dirinya sebagai cahaya langit dan bumi. Sedangkan Suhrawardi menyebut Allah dengan Nur al-Nur atau cahaya dari cahaya-cahaya. Iluminasi bagi Suhrawardi adalah ilmu cahaya yang membahas sifat dan cara pembiasannya. Cahaya ini menurutnya tidak dapat didefinisikan karena ia merupakan realitas yang nyata sekaligus menampakkan sesuatu. Cahaya ini merupakan substansi yang masuk ke dalam komposisi semua substansi yang lain, material maupun imaterial. Hubungannya dengan objek-objek di bawahnya, cahaya ini memiliki dua bentuk, yaitu cahaya yang terang pada dirinya sendiri dan cahaya yang terang sekaligus menerangi lainnya. Cahaya yang terakhir ini, atau cahaya yang terang sekaligus menerangi lainnya ini, menerangi segala sesuatu. Namun, bagaimana statusnya? Cahaya tetaplah sesuatu yang terang, dan sebagaimana disebutkan bahwa cahaya itu merupakan sebab tampaknya sesuatu yang tidak beremanasi darinya. Selanjutnya, filsafat isyraqiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber pemikiran Suhrawardi. Yang pertama adalah Hermetisme. Hermetisme yang disandarkan kepada tokoh yang bernama Hermes, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Suhrawardi. Kekaguman Suhrawardi ini distimulasikan oleh kapasitasnya sebagai penyampai pesan ketuhanan kepada manusia. Dalam menyampaikan misinya, dia selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna, sehingga pesan-pesan langit yang dapat dipahami dengan mudah. Hermes adalah penafsir dan penjelas undang-undang Tuhan kepada manusia. Dalam sejarah filsafat sendiri, cara kerja menafsirkan dan memahamkan pesan-pesan yang gelap dan belum dimengerti memunculkan suatu cabang ilmu tersendiri, yakni hermeneutika. Dalam wacana sejarah filsafat, tradisi yang telah diperagakan Hermes itu tetap dipelihara dan dikembangkan para filsuf generasi berikutnya dari
para bijak Yunani, Persia kuno, dan akhirnya masuk ke dunia Islam. Selanjutnya yaitu Zoroastrianisme yang dirintis oleh Zoroaster. Suhrawardi sendiri hanya mengambil konsep yang sama dengan pemikiran Zoroaster, yakni penggunaan lambang cahaya dan kegelapan pada terminologi Zoroastrianisme. Selanjutnya Neoplatonisme. Neoplatonisme sendiri itu tentu berasal dari Yunani, dan darah filsafat Yunani itu yang mengalir dalam tubuh dan pemikiran Suhrawardi berasal dari filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus yang disebut dengan filsafat peripatetik. Melalui Plato dan Aristoteles, arus corak filsafat itu bermuara. Keduanya memiliki teori epistemologi yang berbeda secara diametral. Plato berfilsafat bahwa pengetahuan yang hakiki itu berada di dalam ide yang merupakan realitas sejati. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa sumber pengetahuan ialah yang empiris. Baginya objek sejati itu akal pikiran yang ada dalam bentuk-bentuk yang dapat diindrai dan diintelektualisasi melalui abstraksi. Kemudian dari perbedaan ini, Plato yang idealis dan dipertentangkan dengan Aristoteles yang empiris. Kemudian muncullah Neoplatonis dengan Plotinus sebagai komponen utamanya. Sebenarnya antara Plato dengan Plotinus itu terdapat perbedaan landasan filosofi yang sangat signifikan. Plato menegaskan bahwa dasar segala-galanya adalah yang baik, sedangkan Plotinus mengatakan bahwa dasar segala-galanya ialah yang esa. Yang asal adalah satu, tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang satu adalah semuanya, tetapi tidak mengandung satupun dari barang-barang yang beragam itu. Yang satu itu sempurna, maka dari dia keluar dan mengalir segala yang ada. Konsep ini disebut dengan konsep emanasi, yaitu memancar dari dia atau datang dari dia. Teori emanasi Plotinus ini merembes ke alam filsafat Islam, termasuk ke pemikiran Suhrawardi. Konseptualisasi Isyrakiyah sendiri ini jelas mengadopsi teori emanasi kendati dengan berbagai modifikasi. Selanjutnya peripatetisme. Dari kalangan filsuf muslim sendiri ada Al-Farabi dan Ibnu Sina yang banyak mewarnai pemikiran Suhrawardi, sekalipun pada akhirnya dia mengkritik pada bagian-bagian tertentu. Corak mistis Al-Farabi itu berbeda dari corak tasawuf pada umumnya. Tasawufnya itu bersifat rohani yang dicapai melalui latihan-latihan batin seperti asketisme atau zuhud. Corak tasawufnya juga bersifat nazahari, yaitu pemahaman mistis yang berlandaskan aktivitas penalaran yang kontemplasi. Al-Farabi juga menegaskan bahwa kesucian jiwa itu tidak akan sempurna melalui amalan-amalan jasmani semata. Kesempurnaan jiwa bisa dicapai melalui penalaran dan kegiatan berpikir. Menurutnya, hierarki akal menunjukkan adanya usaha pendakian ke arah akal. Pemikiran filsafat Ibnu Sina sendiri itu menempati posisi penting dalam pemikiran Suhrawardi. Ibnu Sina yang mulanya merupakan tokoh peripatetik akhirnya menolak filsafat peripatetik. Ia mengatakan bahwa karya-karyanya terdahulu itu diperuntukkan bagi kaum awam. Lalu Ibnu Sina juga menulis karyanya dengan muatan filosofis mistis yang ditujukan untuk kalangan khusus, yaitu logika orang-orang timur. Kendati pada umumnya juga para peneliti menyatakan bahwa trilogi tersebut merupakan pintu gerbang memasuki filsafat iluminasi Suhrawardi, kendati sebagian kalangan menolak trilogi sebagai karya mistis. Meski demikian, filsafat timur Ibnu Sina itu menjadi lahan subur tumbuhnya filsafat Suhrawardi. Di sini kita bisa melihat adanya kesamaan antara Ibnu Sina dan Suhrawardi, yaitu terbebasnya mereka dari pengaruh peripatetik Aristoteles walaupun tidak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tasawuf. Yang pertama ada Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengembangkan konsep ittihad. Sufi akan sampai pada penyatuan dengan Tuhan melalui fana an-nafs, yang berarti hancurnya jiwa manusia karena menyatu dengan Tuhan. Penyatuan antara yang mencintai dan yang dicintai ini memungkinkan keduanya dapat saling menyapa dengan
berbagai ungkapan. Konsep Ittihad Abu Yazid dikembangkan juga oleh Husain bin Mansur al-Hallaj dengan mengambil bentuk al-hulul yang berarti Tuhan memilih tubuh manusia untuk menempatinya setelah sifat-sifat kemanusiaannya itu lenyap. Menurut al-Hallaj, Allah dan manusia memiliki dua unsur dasar, yaitu nasut dan lahut. Jika seorang sufi tenggelam dalam alam spiritualitas fana dan baka, maka dalam kesadarannya hanya ada unsur lahut. Dalam kondisi demikian, menyatulah antara nasut Tuhan dalam diri manusia. Selanjutnya ada konsep Al-Ghazali mengenai kondisi ruhani para sufi. Itu menurutnya tidak se-ekstrim Abu Yazid dan Al-Hallaj. Al-Ghazali sendiri berhenti pada tataran makrifat. Menurutnya makrifat ialah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan tentang segala yang ada. Bagi Al-Ghazali, makrifat juga berarti memandang wajah Allah. Ajaran mistik Al-Ghazali yang diserap Suhrawardi itu adalah konsep cahaya, adanya cahaya ilahi yang secara langsung diadopsi oleh Suhrawardi melalui Mishkat Al-Anwar. Al-Ghazali sendiri itu mengabstraksikan Tuhan sebagai sumber cahaya. Dalam alam nyata, cahaya mengandung kemuliaan dan kehormatan. Sedangkan pada level etika dan intelektual, cahaya mempresentasikan kemurnian, kesucian, kebenaran karena bersifat logis saat dikonotasikan kepada Tuhan. Lagi pula sifat asli cahaya itu manifest dengan sendirinya dalam pencerahannya. Demikian pula cahaya Tuhan. Selanjutnya cahaya sebagai simbol. Yang pertama itu adanya cahaya tidak pernah dapat dipisahkan dari sumber cahayanya. Maksudnya ialah tidak mungkin terdapat sumber cahaya tanpa adanya cahaya. Begitupun sebaliknya. Hal ini juga itu lebih ditegaskan dalam penggambaran kaitan alam semesta dan Tuhan. Yang kedua yaitu konsep cahaya yang lebih memungkinkan penggambaran konsep kedekatan dan kejauhan. Dalam pemahaman tentang tingkatan wujud ini, semakin dekat dengan sumber cahaya, maka intensitas cahaya suatu tingkatan wujud itu akan lebih banyak. Semakin jauh dari sumber cahaya, maka akan lebih sedikit intensitas cahaya yang akan diterima. Dalam filsafat Isyraqiyahnya Suhrawardi atau filsafat iluminasi, ada dua konsep utama, yaitu tentang gradasi esensi dan kesadaran diri, yang terangkum dalam dua bidang kajian, yakni ontologi dan epistemologi. Nah, dalam ontologi dari Isyraqiyahnya Suhrawardi berpendapat bahwa Allah adalah cahaya dari semua cahaya atau Nurul Anwar dan sumber bagi semua yang ada. Nah, kalau dalam filsafat emanasi setiap tingkat diidentikan dengan intelek, maka dalam filsafat Isyraqiyah tingkatan-tingkatan tersebut diidentikan dengan nur atau cahaya. Nah, di sini terdapat dua jenis cahaya, yaitu ada yang fakir dan membutuhkan, seperti cahaya akal dan jiwa manusia. Nah, cahaya yang pertama ini merupakan cahaya yang tidak dapat dipisahkan dari sumber cahayanya. Siapa sumber cahayanya? Yaitu cahaya yang kedua. Cahaya yang kedua yaitu cahaya yang ada, yang kaya dan absolut, dan sama sekali tidak membutuhkan, karena tidak ada lagi cahaya di atasnya. Cahaya jenis yang kedua ini adalah Al-Haq yang Maha Suci. Suhrawardi menyebutnya cahaya segala cahaya, cahaya dari segala cahaya, Nurul Anwar, cahaya yang meliputi Nurul Muhid, cahaya yang menguasai Nurul Qayyum, cahaya yang suci Nurul Azam, cahaya yang paling tinggi Nurul A'la. Nah, di sini ada hierarki wujud yang tertinggi, yaitu Nurul Anwar. Dalam pemahaman tentang hierarki wujud, nah jika semakin dekat kepada sumber cahaya, maka intensitas cahaya dari suatu tingkatan wujud maka akan lebih banyak. Jika semakin jauh dari sumber cahaya, maka akan lebih sedikit intensitas cahaya yang diterimanya.
Ya, ini maksudnya wujud yang lebih dekat kepada Tuhan sebagai sumber cahaya akan lebih banyak menerima pancaran darinya. Sementara yang jauh darinya semakin lemah intensitas cahayanya, dan dengan demikian maka rendah tingkatannya dalam hierarki kemawujudan. Nah, di sini PPT ini yang tertinggi adalah Nurul Anwar dan yang paling dekat adalah Nurul Aqrab. Di sini intensitas cahayanya lebih tinggi di Nurul Aqrab. Nah, di sini kami menyebutnya di sini apa ya? Yang paling dekat dengan Tuhan itu kayak seperti Nabi Muhammad lah, dia kan yang paling dekat dengan Tuhan, maka intensitas cahayanya lebih besar daripada yang lain. Nah, Surawardi juga menganalogikan bahwa menganalogikan sih kayak menyebutnya tuh apa kayak cahaya tuh ada banyak kayak gitu, seperti membandingkan berbagai wujud dengan berbagai jenis cahaya. Misal ada cahaya matahari, ada cahaya lampu, ada cahaya lampu neon, misal ada cahaya lilin. Nah, semuanya itu cahaya, tetapi dengan predikat yang berbeda-beda. Begitu pula maksudnya ada Tuhan, ada manusia, ada binatang, ada batu, semuanya itu satu wujud, suatu realitas, tapi dengan berbagai tingkat intensitas dan manifestasi yang berbeda. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Selanjutnya tentang epistemologi dari filsafat eliminasi Suhrawardi. Jadi menurut Suhrawardi, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang dialami langsung. Jadi mengetahui itu sama dengan memperoleh sesuatu pengalaman. Nah, suatu pengalaman ini sifatnya yang intuisi, jadi pengalaman langsung atas apa yang diketahui. Nah, untuk memperoleh pengetahuan atau pencerahan ada 4 tahap. Yang pertama, seseorang harus rela membebaskan dirinya dari keterikatan duniawi. Nah, tujuannya adalah untuk mengaktifkan kilatan ilahi atau al-barik al-ilahi, sehingga ia memperoleh pengalaman ilahi. Nah, kenapa harus membebaskan diri dulu dari keterikatan duniawi? Karena kalau kita masih terikat dengan duniawi, beratnya masih ada tembok penghalang untuk pancaran ilahi itu masuk ke dalam diri kita. Beratnya kayak bola lampu, kalau kaca lampunya itu kotor, maka cahayanya nggak akan keluar terpancar gitu. Jadi kaca bohlam lampu itu harus bersih dulu, harus mengkilat dulu, harus bening supaya cahayanya bisa terpancar. Nah, tahapan ini dilalui dengan uzlah atau pengasingan diri selama 40 hari. Yang kedua, memasuki tahap iluminasi. Nah, di sini seseorang akan mendapatkan penglihatan akan sinar ketuhanan atau al-nur al-ilahi dan mendapatkan cahaya ilham al-anwar al-sanihah. Tahap yang ketiga adalah tahap pembangunan pengetahuan yang utuh. Nah, pada tahap ini didasarkan atas logika diskursif. Jadi pengalaman itu diuji coba dan cara pembuktian yang digunakan adalah demonstrasi atau burhani. Jadi filsafat iluminasinya Suhrawardi ini sebenarnya berusaha untuk mengelaborasikan 2 metode, yaitu metode intuitif dan metode diskursif. Nah, untuk metode diskursifnya ini digunakan di tahap ketiga ini. Nah, tahap keempatnya, tahap terakhir, yaitu pengungkapan atau penulisan, disebut juga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini diperlukan supaya pengetahuan yang diperoleh itu tadi bisa di-sharingkan, dibagikan ke masyarakat awam juga gitu. Jadi nggak cuma buat diri kita, tapi juga bermanfaat buat yang lainnya kayak gitu. Nah, di tahap ini peran logika itu juga penting karena dalam membagikan ke masyarakat itu kan nggak bisa dengan bahasa yang apa adanya gitu, bahasa apa adanya yang diterima dari pancaran itu, dari intuisi itu. Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam gitu. Makanya rasionalisasi ini diperlukan gitu.
kayak semisal ya kayak yang bola lampu tadi, disimbolkan dengan hal-hal yang bisa ditangkap oleh akal lah gitu. Kayak bola lampu tadi itu kan simbolisasi ya, simbolisasi dari proses pancaran cahaya itu gitu. Kayak misal bolam itu ada memancarkan cahaya gitu. Kalau kita semakin dekat dengan cahaya itu, maka kita akan bisa melihat, jadi bisa mengetahui barang-barang yang di sekitar kita gitu. Terus kalau kita semakin menjauh dari sumber cahaya itu, dari lampu itu, maka kita akan keterbatasan dalam melihat sekeliling kita gitu, karena kondisinya kan gelap kalau nggak dekat dengan cahaya kayak gitu. Selanjutnya, manfaat mencapai pengetahuan. Nah, kalau udah dapat pengetahuan, terus kenapa sih gitu, terus apa sih gitu. Nah, manfaatnya ini ada, yang pertama, pikiran menjadi tenang. Nah, kalau pikirannya udah tenang, maka spiritualitas kita akan meningkat. Jadi terbuka tuh daya rohaniyahnya, sehingga dapat memahami segala sesuatu yang enggak cuma di dunia material, tapi bahkan pengetahuan kita bisa keluar jangkauannya sampai ke dunia luar material kayak gitu. Semakin luas lah jangkauan pengetahuannya. Terus yang ketiga, lebih mudah melepaskan diri dari hal-hal yang berbau materi, sehingga kita mudah untuk membersihkan kegelapan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang keempat, mendapat ittisal atau kontak dengan Sang Maha Cahaya. Nah, selanjutnya ini ada analogi cermin. Analogi cermin ini terkenal juga ya dari Surawardi. Jadi gambarannya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat ini. Di sebelah kiri ada cermin, di sebelah kanan ada matahari. Nah, diumpamakan seperti ini, ada matahari, cahayanya ini terpancar ke cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin itu. Nah, ketika cahaya matahari ini memancarkan dirinya ke cermin, otomatis di dalam cermin itu kita bisa melihat ada cahaya di situ, bisa melihat matahari di situ, gitu kan. Nah, ini merupakan simbol dari semisal kita mendapatkan pancaran ilahi dari Allah gitu. Nah, pancaran itu kita serap, kemudian kita pantulkan ke lingkungan sekitar kita, ke orang-orang sekitar kita. Kemudian ketika proses pancaran itu terjadi, kita juga bisa melihat bahwa di situ ada bagian dari Allah di dalam diri kita, bahwa di diri kita ini ada bagian nurnya Allah gitu. Nah, contoh ideal untuk analogi ini ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Beliau mendapatkan pancaran ilahi, kemudian beliau menyerapnya dan memantulkannya ke seluruh alam semesta gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya nanti bisa didiskusikan di forum Zoom ya. Mungkin begitu saja, sekian dari kelompok kami. Dan ini ada referensi yang kami gunakan dalam proses pembuatan PowerPoint ini. Sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.